Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Rudsegi di channel ini. Dan sekarang gue mau ngebahas tentang mobil antik atau mobil klasik. Mobil dari dulu juga memang ada, tapi bukan dulu sekali. Dari zaman-zaman peralihan dari masa-masa kuda ke alat besi. Nah, saat mobil baru muncul itu bannya, rodanya itu nggak jauh beda dengan roda kereta kuda yang ditarik kuda. Itu masih tipikal begitu modelnya, dan kecepatannya juga nggak kencang. Ya lumayan lah, tapi cuman dengan berkembangnya waktu, tahun, teknologi itu semakin kesininya semakin modern. Dan apalagi sekarang deh udah mulai di teknologi sekarang ini udah banyak mulai beralih ke teknologi listrik. Nah, di sini gue ngebahas tentang mobil-mobil klasik, mobil antik. Mobil, kalau mobil-mobil tahun-tahun 60 ke bawah, 50 atau 40 atau di bawah 1900-an itu kalau terawat dan masih bagus itu harganya akan sangat mahal sekali, terutama kepada para kolektor, karena kemahalannya itu ya masuk logika sih. Udah jarang juga itu ya, mobilnya, dan memang udah nggak diproduksi lagi, dan juga perawatannya juga akan sangat sulit karena suku cadangnya juga tentu udah nggak ada kalau mobilnya ya memang yang tua banget. Cuman ya kalau memang para komunitas penggemar mobil-mobil antik itu akan dicari mobil-mobil seperti jenis, kalau di Indonesia itu model VW, terus Impala kali, Holden, atau yang lainnya model Mustang. Itu kan sekarang udah jadi mobil-mobil antik yang model-model dulu ya, seperti yang ada di ilustrasi ini. Dan tentunya di negara-negara industri sih memang sangat banyak penggemarnya, karena memang semua mobil, terutama mobil-mobil tua, itu lebih banyak diproduksi di negara-negara Eropa atau Amerika, negara-negara yang penduduknya bule. Saat itu Jepang juga belum ini banget, nggak seperti sekarang ini kan. Sepertinya Jepang merajai industri mobil di Asia khususnya, ya tembus juga ke pasaran Eropa. Dan mobil-mobil antik tersebut ya memang lebih kepada buat touring kayak gitu kali, wisata, dibanding buat transportasi yang sesungguhnya, misalkan perjalanan keluarga gitu ke satu kota ke antar kota atau antar pulau. Dan mereka sih yang memang berjalanan begitu lebih suka memakai mobil-mobil yang sekarang dibanding mobil antik. Dan mobil antik kan lebih kepada tadi yang tadi gue bilang, wisata dan ngumpul dengan sesama para penggemar mobil-mobil antik tersebut di satu tempat atau touring. Dan setahu gue sih memang yang hobi-hobi mobil antik itu rata-rata orang berduit. Kalau orang pas-pasan sih ya jangan dah, karena memang mahal. Pertama mahal, suku cadangnya juga langka, ya jadi mahal juga. Kalau memang pakai suku cadang yang era sekarang, maksudnya baru sekarang, ya udah antiknya tuh udah berkurang, nilai antiknya itu. Dan pasti kan lebih bagus tuh suku cadangnya, pokoknya semua yang ada di mobil tersebut ori dan terawat apik, terawat bagus. Dan gue sendiri suka ngeliat dengan mobil-mobil, terutama mobil dulu, yang dulu tuh masih dari kayu, nggak seperti sekarang kan dari logam. Dulu kan kayu bahan-bahannya tuh, rodanya pun kayu kecuali ujungnya karet. Sekarang kan udah agak udah agak modern kali, walaupun modernnya nggak semodern seperti saat ini. Ini kan gue bicaranya tentang mobil-mobil antik, mobil-mobil masa lalu. Dan para penggemarnya juga jarang anak muda, rata-rata bapak-bapak yang udah ya paling nggak 40-an ke atas, 40, 50, 60, 70 tahun usianya. Dan pasti kalau memang hobi itu ya harus siap-siap aja kocek tuh. Dan lumayan dalam ngambilnya untuk keuangannya maksudnya. Kalau memang hobi tapi keuangan kurang mendukung, ya sebaiknya tahan atau janganlah.
Karena memang semua barang antik itu nilai-nilainya memang mahal. Memang sih nggak mesti mobil, motor atau yang lainnya seperti lemari, jam dinding dan lain-lain tuh semakin tua semakin ori semakin mahal. Apalagi kondisinya kondisi hidup. Kondisi mati aja harganya lumayan, apalagi hidup. Kondisi nyala, kondisi jalan. Cuman kalau memang udah hobi, ya apalagi keuangan mendukung, ya dilakuin dan nggak kepikiran berasa mahal karena yang begitu kan belinya beli kepuasan. Kalau bicara ke mobil-mobil antik atau mobil-mobil tua yang ada di seluruh dunia, di masing-masing komunitas, setiap negara itu pasti ada para penggemar mobil-mobil antik atau mobil-mobil tua dari berbagai jenis mobil-mobil tersebut. Dan memang rata-rata mobilnya lebih kepada mobil-mobil keluarga kali ya, yang berpenumpang minimalnya 2 orang untuk mobil yang tua sekali, tahun 20-an kali, 1920-an. Dan mobil antik yang digemari oleh para kolektor ada, tapi jarang banget. Kalau halnya seperti mobil-mobil angkutan kayak model truk gitu atau bis tua ya, setahu gue jarang, karena mungkin garasinya juga gede. Terus kalau jalan-jalan muatnya banyak, buat apaan? Yang pasti mobil-mobil kecil yang muatannya paling banyak juga paling 5-6 orang kalau banyak ya, rata-rata 4 orang. Dan yang itu kan rata-rata bahan bakarnya tuh bensin memakainya, setahu gue. Dan kalau sini kan bahan bakarnya macam-macam nih. Dulu kan mungkin bensin aja. Kalau ya diesel ya solar kalau dulu. Kalau sekarang macam-macam, ada Pertamax turbo. Nggak sekarang sih, memang dari kemarin. Tapi dibanding yang dulu kan belum ada bahan bakar pada mobil-mobil tersebut. Dan lebih modern lagi kalau kedepannya kan mobil listrik yang memang anti polusi, nggak ada suara. Cuman ini gue sekarang ngebahas tentang mobil antik dulu. Dan pemirsa bisa lihat sendiri dari ilustrasinya, itu kan sangat bagus karena terawat oleh para pemiliknya. Karena memang kalau udah hobi ya mereka juga hobi juga ngebersihin itu, nggak merawat tuh nggak mesti ngebersihin, ya merawat mesin dan lain-lain. Yang ngerasa enjoy, ngerasa ada kepuasan batin. Kalau mungkin di antara mesinnya ada yang nggak mampu, ya dia ke montir yang lebih ngerti masalah mesin. Cuman kalau perawatan yang lain, mana nyuci, ngelap gitu, melihat, terutama sering melihat kali, ya pasti itu pemiliknya. Karena memang ada kepuasan tersendiri kalau melihat barang kesukaannya, dalam arti hobinya, itu yang nggak bisa dinilai dengan uang kali, dengan materi. Kalau memang hobi kepada benda tersebut, ya memang banyak macam hobinya. Seperti batu juga kan, kalau udah hobi kan gila, jam tangan atau lainnya. Kembali kepada mobil dari zaman dulunya pertama ditemukannya mobil sampai sekarang, ya sangat dibutuhkan sekali oleh manusia, terutama buat alat transportasi, apalagi membawa barang-barang yang sangat berat. Kalau ke kuda kan udah beda ya, udah ada keterbatasan. Ya kasihan juga kalau kudanya hanya 2 misalnya atau 1, bawa barang yang sangat berat, tonan, yang akan keluar tentunya, apalagi jalan-jalan yang agak nanjak. Nah kalau buat mobil beda, itu tetap kuat. Nah mobil-mobil dulu kan memang ada kelebihannya, ya antik karena di luar tua dan memang udah jarang, karena sebagian besar pasti udah pada hancur, udah pada musnah. Dan itu yang masih ada yang memang sisa-sisanya kali ya. Dan kalau udah hobi juga kadang orang lihat suka hunting tuh atau berburu mobil-mobil yang ngejugruk itu atau bangke, mobil tua ya, yang memang udah nggak jalan, dibeli, dibangun lagi, akhirnya seperti baru, dalam artian udah terawat banget, dicat ulang. Dan memang rata-rata orang lihatnya ya pasti suka, ada kepuasan tersendiri atau cuci mata ya, mobil-mobil antik yang memang sangat terawat sekali. Dan itu memang suka ada kan pameran-pameran atau perkumpulan-perkumpulan gathering gitu di antara para komunitas penggemar dari mobil-mobil tersebut. Dan kalau untuk di jalanan memang udah jarang yang lewat,
ada satu dua lah. Paling itu juga yang lewat bukan hanya memang untuk pergi ke kantor atau untuk keperluan sehari-hari, tapi itu lebih kepada yang paling ke komunitasnya, nongkrong di satu tempat yang sama-sama penggemar mobil antik, atau berjalan sambil menikmati nostalgia. Ya pertama langka, dan yang punya aja juga memang jarang ngeluarin mobil tersebut, paling sekali-kali, karena di hari-hari yang lain tentunya dia nggak akan pakai mobil tersebut, pasti mobil yang memang keluaran nggak tua-tua amat atau zaman sekarang, mobil-mobil modern yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan diganti dengan listrik mungkin. Itu di seluruh dunia dalam proses, karena bahan bakar juga cepat atau lambat dalam beberapa tahun ke depan, terutama ini ya, bahan bakar minyak ya, itu kan akan habis. Ya harus listrik lah, atau tenaga surya kali ya. Dan itu juga kan menggunakan listrik juga, dikonvert ke listrik. Nah itu tadi demikian di konten ini yang gue bahas tentang mobil-mobil antik yang ada di seluruh dunia. Gue Harun Segi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.